Katanya nanti pas Bude tidur itu, arwah dari ibumu itu merasuki Bude. Nah, nanti di situ katanya arwah ibumu itu mau menyampaikan sesuatu. Tiba-tiba di situ Ika ini dibangunkan, Dok. Tangi, Dok. Ika ini buka mata, kayak percaya nggak percaya. Bude Naning ini wajahnya itu berubah jadi wajah ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Ika yang asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ika yang asalnya dari salah satu daerah di Jawa Timur. Jujur pertama kali ketika kami membaca email dari Ika ini, di situ Ika menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di keluarganya. Dan ketika membaca itu, kami merasa memang cerita ini aneh, ganjil, dan juga memang banyak misterinya. Tapi di situ ketika kami mengkonfirmasi hal ini ke Ika, Ika membenarkan semua cerita yang dia ceritakan dan kisah ini memang terjadi di keluarganya. Dan ketika Ika mengirimkan cerita ini, dia sudah izin lebih dulu kepada bapaknya, dan bapaknya pun menyetujui. Dan bapaknya di situ bilang kalau cerita ini nanti tayang, beliau ingin nonton bareng bersama Ika. Jadi kita kembali dulu ketika Ika masih kecil, teman-teman. Ika ini tinggal di sebuah desa di Jawa Timur, dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Ika merasa bahwa di masa-masa kecil sampai dia besar itu ya kehidupan keluarganya ini normal. Dia hidup berkecukupan, bapaknya adalah seorang pegawai. Terus di situ ketika Ika ini duduk di bangku kelas 4 SD, dia punya adik perempuan. Tapi adik perempuannya ini meninggal ketika usianya sekitar 8 bulan. Dan mulai sejak saat itu orang tua Ika sepakat bahwa mereka ini nggak kepingin punya anak lagi. Jadi sampai Ika dewasa, dia ini anak tunggal. Nah singkatnya, kita cerita tentang ibunya Ika yang bernama Bu Marni. Di lingkungan desanya itu Bu Marni ini dikenal sebagai orang yang pintar masak. Jadi setiap kali misalnya ada tetangga di sana yang punya hajat, misalnya mau menghitankan anaknya, Bu Marni ini selalu dipanggil. Di situ mereka selalu minta petunjuk kepada Bu Marni supaya masakan mereka ini enak dan layak untuk dihidangkan. Dan itu sering kali terjadi ketika ada tetangga yang punya hajatan, entah itu pernikahan atau kematian, Bu Marni selalu dilibatkan untuk memasak. Jadi mereka ini seolah-olah kayak nggak percaya dengan masakan mereka sebelum Bu Marni yang bilang bahwa ini layak. Jadi seperti itulah Bu Marni. Sampai suatu ketika, waktu itu Ika ini kelas 3 SMA. Ada salah satu tetangga yang punya hajat. Mereka ini mau menikahkan anaknya. Nah, di situ Bu Marni ditugaskan untuk menjadi koki. Ada beberapa tukang masak di sana, tapi Bu Marni ini yang menjadi ketuanya, istilahnya seperti itu.
Nah, pada satu hari, mereka ini belanja ke pasar, naik mobil, ada 5 orang yang berangkat. Ika sendiri nggak membaca tanda-tanda itu. Sebenarnya Ika mengetahui bahwa sebelum-sebelumnya ketika Bu Marni, ibunya ini pergi kemana-mana, itu selalu ditemani oleh bapaknya. Apalagi pada saat itu bapaknya Ika ini sudah pensiunan, jadi beliau lebih banyak di rumah dan beliau lebih sering menemani ibunya Ika kemana-mana. Tapi hari itu nggak tahu kenapa, ketika ibunya Ika ini pergi bersama orang-orang belanja menuju ke pasar besar, mereka naik mobil itu, bapaknya Ika ini nggak ikut. Beliau di rumah waktu itu. Tapi Ika nggak punya firasat apapun. Dia berangkat ke sekolah, terus tiba-tiba Ika ini dikabari bahwa ibunya mengalami kecelakaan. Jadi 5 orang itu mengalami kecelakaan dan kemudian mereka dilarikan di rumah sakit. Dan ternyata dari 5 orang ini ada 2 orang yang meninggal. Salah satunya adalah ibunya Ika. Jujur waktu itu ketika mendapat kabar ini, itu rasanya Ika nggak bisa ngomong. Dia juga nggak bisa nangis karena dia sudah nggak bisa mikir lagi. Kok bisa secepat itu ibunya ini pergi? Tapi Ika sendiri membayangkan gimana kondisi bapaknya. Pasti mentalnya benar-benar down karena selama ini Ika tahu bapaknya itu kemana-mana selalu sama ibunya. Dan di rumah itu, ini gimana bisa berjalan kalau nggak ada ibunya. Intinya seperti itu yang dibayangkan oleh Ika. Dan ternyata benar, setelah ibunya ini dimakamkan, rasanya kehidupan itu kayak berhenti, kayak mandek. Jadi rasanya dia menjalani kehidupan sehari-hari itu hampa. Begitupun juga dengan bapaknya Ika. Jadi berhari-hari, yang dilihat oleh Ika, bapaknya ini kayak orang linglung. Beliau itu pagi-pagi keluar rumah, terus kadang nggak lama balik lagi masuk ke kamar, dan jarang mau menemui tetangga, jarang mau menemui orang. Suatu ketika di hari ketiga setelah ibunya Ika ini dimakamkan, keluarga Ika yang dari Surabaya, yaitu Pak D-nya itu datang ke sana, tapi bapaknya Ika ini nggak mau menemui. Jadi inilah yang membuat Ika itu merasa bapaknya ini banyak sekali perubahan. Dan Ika merasa bahwa bapaknya ini mengalami depresi yang luar biasa. Pernah suatu ketika Ika ini coba ngomong kepada Pak D-nya, gimana supaya bapaknya ini diperiksakan ke psikiater atau apalah. Karena Ika khawatir mental bapaknya ini terganggu setelah kepergian ibunya itu. Tapi di situ bapaknya Ika selalu bilang, aku ini enggak apa-apa, kenapa kok kalian malah nyuruh aku ke psikiater lagi nih? Aku enggak apa-apa, aku ini cuma pengen berdiam diri. Aku cuma pengen beradaptasi dengan setelah ditinggal ibumu itu. Jadi dari situlah akhirnya bapaknya Ika ini menjalani kehidupan sehari-hari di sana, begitupun juga dengan Ika. Ika merasa banyak yang berbeda dan banyak yang berubah setelah kepergian ibunya itu. Ika selalu ingat pagi hari sebelum dia berangkat sekolah itu biasanya ada makanan di atas meja makan dan itu sudah tersaji di sekitar jam 6 pagi. Ibunya selalu masak sehabis subuh. Tapi setelah kepergian ibunya, nggak ada makanan apapun di meja. Dan rasanya itu sepi banget. Pokoknya rumah ini rasanya sangat berbeda. Nah, sebelum 40 hari, ada perilaku yang ganjil yang terjadi dengan bapaknya Ika. Jadi Ika ini mengamati bapaknya itu setiap selesai sholat duhur, beliau itu selalu pergi dan pulang-pulang sekitar jam 3:30 sore. Ika ini sempat tanya ke bapaknya, bapak ini kalau siang kemana toh pak? Kok nggak bilang ke Ika bapak pergi kemana? Nah di situ bapaknya Ika bilang, aku dari makamnya ibumu. Selalu seperti itu. Nah sampai kemudian bapaknya Ika ini bilang ke Ika, Nduk, gimana kalau kita tinggal di rumah yang perumahan itu aja, Nduk. Jadi rumah Ika ini ada 2. Bapaknya membeli rumah barunya di perumahan itu setelah bapaknya ini pensiun. Dan rumah ini memang jarang ditempati. Rencananya memang untuk Ika setelah Ika menikah. Jadi ketika itu bapaknya Ika bilang, ayo Nduk pindah ke rumah sana aja. Bapak kalau di sini ini ketok-ketokan ibumu, maksudnya sering kali melihat ibu, apapun yang dilihat, ketika melihat dapur misalnya, itu selalu terbayang ibunya. Inilah yang membuat bapaknya Ika itu nggak kuat tinggal di rumah itu.
karena banyak kenangan di situ. Akhirnya Ika pun nurut sama bapaknya, mereka pindah ke rumah barunya itu di sebuah perumahan, tapi barang-barang ini masih ada di rumah lama. Setelah menjalani kehidupan di perumahan itu bersama bapaknya, gak ada perubahan signifikan yang terjadi. Bapaknya tetap seperti itu, siang hari bapaknya pergi. Dan ketika pulang, Ika tanya bapak dari mana, katanya dari makam ibunya. Suatu ketika Ika ini penasaran, di hari Minggu, setelah bapaknya ini sholat zuhur, bapaknya keluar naik motor. Ika ini diam-diam membuntuti dari belakang. Ika naik motor, dibuntutilah. Ternyata benar, bapaknya ini menuju ke pemakaman. Terus ketika sampai di makam ibunya itu, si bapaknya ini cuma diam terus di situ. Nah, disinilah Ika nggak kuat. Dia nangis ngelihat bapaknya yang seperti itu. Akhirnya Ika pulang duluan, dan ketika bapaknya ini pulang ke rumah, Ika bilang ke bapaknya, bapak ini maunya apa? Semua itu kehilangan, Pak. Aku juga kehilangan ibu, nggak cuma bapak. Bapak jangan kayak gini, nanti Ika kepikiran kalau bapak kayak gini terus. Di situ bapaknya bilang, ya wis ini terakhir kok. Bapak cuma keinget Dok sama ibumu. Kalau bapak setiap selesai habis sholat itu, bapak selalu ngelihat ke belakang, biasanya ada ibumu yang jadi makmumnya. Nah itulah waktu bapak selesai sholat terus ngelihat ke belakang gak ada ibumu, rasanya bapak kangen sama ibumu, makanya bapak langsung ke makamnya ibumu. Nah itu berusaha terus diperbaiki oleh bapaknya. Jadi kira-kira sekitar hampir 100 hari setelah meninggalnya ibunya Ika itu, bapaknya ini pamit ke Ika, Dok, bapak mau pergi ke rumah temannya bapak. Sudah lama bapak nggak ketemu orang ini sahabat bapak. Rumahnya di daerah Banjarnegara sana. Jadi ya kayaknya agak lama bapak ke sana. Kamu enggak apa-apa toh ditinggal sendirian? Ya enggak apa-apa, kalau memang bapak mau refreshing ya enggak apa-apa, bapak pergi aja. Singkatnya bapaknya ini pun pergi. Ternyata nggak sampai 2 minggu bapaknya pulang lagi ke rumah, dan disitulah Ika melihat ada sebuah keanehan. Jadi menurut Ika, bapaknya ini sudah nggak lagi sholat. Memang bapaknya ini nggak terlalu religius, tapi kok setelah beliau pergi selama hampir seminggu lebih itu, pulang-pulang kok bapaknya ini malah nggak sholat lagi, dan juga nggak pernah mengunjungi makam ibunya. Itu dibiarkan oleh Ika. Dia nggak pernah menegur bapaknya yang seperti itu. Dan berjalannya waktu, bapaknya semakin menunjukkan keanehan. Beliau sering pamit kalau dia ingin mengunjungi rumah salah satu temannya, dan selalu keluar kota. Kalau yang terakhir kalinya Ika tahu bapaknya ini pamit ke Banjarnegara, pada kali itu bapaknya bilang mau ke Jakarta, ada temennya yang tinggal di sana. Ketika bapaknya ini pergi, sekitar seminggu sampai 2 mingguan, dan pulang-pulang selalu ada sesuatu yang baru, dan selalu sesuatu ini berbeda, dan menurut Ika itu aneh. Ketika bapaknya ini pulang, yang katanya dari Jakarta itu, tiba-tiba bapaknya ini melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan sebelumnya. Jadi bapaknya ini setiap malam itu bakar sesuatu seperti kemenyan, tapi Ika nggak tahu pasti itu apa. Pokoknya wewangian yang Ika nggak suka bau-bau itu. Dia sempat bilang ke bapaknya, bapak ngapain? Bapak ini bakar apa? Buat apa tujuannya? Ya nggak apa-apa, kalau bapak ini kangen, bapak selalu bakar wewangian ini supaya nggak terlalu ingat sama ibumu. Pokoknya jawabannya ini sangat nggak masuk akal dan nggak bisa diterima oleh Ika. Tapi Ika berusaha menghargai bapaknya. Yang penting bapaknya senang, udah itu cukup. Yang penting bapaknya nggak stres, itu cukup. Jadi dibiarkanlah oleh Ika. Dan berjalannya waktu, tiba-tiba bapaknya bilang ke Ika, Dok, bapak pengen ketemu sama ibu. Masa kamu nggak kangen sama ibumu? Ya Ika bilang dengan jujur, ya kangen toh Pak. Kenapa memangnya? Kalau kita kangen terus gimana? Ibu kan sudah meninggal. Nah disinilah bapaknya bilang, bapak ini jujur kemarin-kemarin itu pernah menemui temannya bapak yang ngerti soal dunia gaib. Ada saran dari teman bapak, kalau bapak pengen ketemu ibu itu bisa Dok. Meskipun ibu ini sudah meninggal, kita masih bisa ketemu. Itu pakai media, pakai sarana. Jadi di sini bapak nanti butuh bantuan orang. Mungkin budimu bisa bantu Bude Naning. Nah, Ika masih nggak paham maksud bapaknya ini seperti apa. Nggak paham maksudnya bapak seperti apa toh Pak.
Ya wis, nanti tak jelasin kalau kamu ada waktu. Nah, beberapa hari kemudian, bapaknya ini ngomong lagi ke Ika. Nduk, bapak sudah ngomong sama Budi Naning. Budi Naning bersedia. Kata Budi Naning, nggak apa-apa, Budi Naning mau rela melakukan ini, asalkan ini untuk pertama dan yang terakhir. Yang penting bapak seneng, katanya. Nah, singkatnya Budi Naning ini pun datang. Budi Naning ini asalnya dari Surabaya. Budi Naning ini adalah kakak dari bapaknya Ika. Ketika Budi Naning datang ke rumah Ika ini tanya ke Budi Naning. Budi Naning ini adalah seorang janda. Ika tanya, Bude, memangnya bapak ini mau ngelakuin apa tuh Bude sama Bude? Nah, Budi Naning pun cerita, gini loh, bapakmu itu nggak tahu belajar ilmu-ilmu apa, Bude nggak tahu. Yang jelas, kata bapakmu itu nanti Bude ini dijadikan mediator. Jadi nanti Bude ini disuruh minum obat tidur. Terus nanti ada mantra-mantra yang dibacakan sama bapakmu, di situ ada juga sajen yang sudah disiapkan. Terus Bude nanti cuma disuruh tidur. Katanya nanti pas Bude tidur itu, arwah dari ibumu itu merasuki Bude. Nah, nanti di situ katanya arwah ibumu itu mau menyampaikan sesuatu. Nah, disinilah Bude ngomong ke Ika seperti ini. Sudahlah, Nduk, seperti apapun bapakmu dituruti aja. Tapi Bude sudah ngomong sama bapakmu. Kalau mau melakukan ini untuk yang pertama dan terakhir. Setelahnya jangan ada lagi yang seperti ini. Kamu kali ini tak turuti. Nah, ternyata Budi Naning sudah ngomong seperti itu. Dan Ika juga sudah dapat info ini dari Budi Naning bahwa sudah dituruti aja. Bapaknya maunya seperti apa dituruti aja. Tapi nanti setelah melakukan ritual ini, jangan ada lagi hal-hal yang semacam ini. Sudah nggak bisa lagi ditoleransi. Nah, di situ bapaknya Ika ngomong lagi bahwa hari yang ditentukan itu adalah 1000 hari meninggalnya ibunya Ika. Disitulah kemudian mereka kembali ke rumah lama. Di situ sudah disediakan tempat tidur yang diletakkan di tengah. Yang melakukan ritual ini ya cuma 3 orang itu. Bapaknya Ika, dan juga Budi Naning. Budi Naning ini diminta minum obat tidur. Dan ternyata sekitar jam 9 malam Budi Naning pun akhirnya tertidur pulas banget. Di situ bapaknya Ika ini melakukan sebuah ritual. Jadi ada semacam kemenyan yang dibakar di situ. Dan baju-baju dari almarhumah ibunya Ika ini sudah diletakkan di situ semua. Pokoknya barang-barang dari ibunya Ika ini diletakkan di situ semua. Ada cermin kecil, ada juga perhiasan dari almarhumah ibunya Ika diletakkan di situ semua. Nah, nggak lama setelah itu sekitar jam 11 malam, Ika disuruh tidur persis di samping Budi Naning. Hari pertama atau malam pertama ketika Ika tidur di sana, nggak ada sesuatu yang terjadi. Budi Naning ya tidur seperti biasa. Pagi harinya Budi Naning bangun, Budi Naning tanya ke Ika, ada apa Nduk semalam? Budi ngapain? Nggak ngapa-ngapain Budi. Budi tidur. Iya, tidur aja. Berarti Budi nggak kerasukan nggak apa? Enggak kok Budi. Oh ya sudah, berarti ini tinggal 2 malam lagi. Kata bapakmu, ini dilakukan 3 malam. Kalau setelah itu nggak terjadi apa-apa, ya berarti ritualnya gagal. Oh ya sudah Bude. Nah, di malam kedua, Budi Naning sudah siap-siap. Beliau sudah minum obat tidur dan ritual ini sudah dilakukan, kemenyan dibakar, barang-barang dari almarhumah ibunya Ika itu masih ditaruh di situ. Nah, di malam kedua inilah ternyata terjadi sesuatu yang memang menurut Ika sendiri juga nggak masuk akal. Jadi ceritanya waktu itu Ika ini tiduran persis di samping Budi Naning yang tidur. Tiba-tiba di situ Ika ini dibangunkan, Nduk, tangi Nduk. Ika ini buka mata, kayak percaya nggak percaya. Budi Naning ini wajahnya itu berubah jadi wajah ibunya. Ika itu kaget awalnya. Dan setelah Ika kaget, dia nangis. Dia sedih, sampai dipegang. Wajah Budi Naning ini dipegang. Dan itu wajah ibunya. Percaya nggak percaya? Di situ akhirnya bapaknya Ika ini mendekat ke arah sosok ibunya Ika ini. Dan kemudian bapaknya ini tanya, ono pesan apa gawe aku? Ada pesan apa buat aku? Si bapaknya Ika tanya seperti itu. Terus sosok almarhumah dari ibunya Ika ini bilang, wes Thomas, yang penting kamu bahagia, yang penting kamu seneng. Aku kan sudah datang ke sini. Jangan lupa barang-barangku jangan diletakkan di tempat yang biasanya.
bawa kemanapun kamu pergi. Kalau kamu pergi ke rumah baru ya bawa ke sana, jangan ditinggal di sini. Terus di situ sosok almarhumah dari ibunya Ika ini juga sempat pesan ke Ika, Dok, kalau nanti kamu nikah, kamu pilih laki-laki yang jangan dari Jawa Timur ya. Kalau bisa cari laki-laki yang asalnya dari Jawa Tengah. Tentu pesan ini aneh menurut Ika. Tapi di situ Ika sangat percaya hal itu. Suasananya ini lampunya nggak terlalu terang banget. Jadi di situ samar-samar Ika masih bisa ngelihat wajah ibunya. Ika yakin bahwa ini adalah sosok Bude Naning. Tapi wajahnya itu berubah jadi almarhumah ibunya Ika. Ini percaya nggak percaya Ika melihat itu. Dan disaksikan benar oleh Ika. Dia sampai memandangi terus wajah Bude Naning. Dan wajah Bude Naning ini sudah nggak wajah Bude Naning lagi. Tapi wajah dari almarhum ibunya Ika. Setelah itu, sosok almarhumah ibunya Ika ini pun kembali tidur di tempat tidur tersebut. Terus kemudian Ika ini ngelihat lagi. Lah ternyata yang tidur ini Bude Naning. Dibangunkanlah oleh Ika. Bude, bangun Bude. Bude Naning pun kebangun. Kenapa, Nduk? Terus kemudian Ika ini sudah nggak bisa nahan sedihnya. Dia nangis, dipeluklah Bude Naning. Bude, tadi ibu datang. Mosok, Nduk? Iya, Bude. Tadi Bude itu berdiri. Terus wajah Bude itu berubah jadi wajahnya ibu. Mosok, Nduk? Bude nggak percaya. Iya, Bude. Aku sendiri nggak percaya, tapi memang kayak gitu. Mosok sih, Nduk? Terus ibumu ngomong apa? Ya, Ika menjelaskan ya tadi, ibu itu sempat bilang kalau aku disuruh nikah sama orang Jawa Tengah, dilarang menikah sama orang Jawa Timur. Terus ibu juga pesan ke bapak, katanya barang-barangnya ini disuruh bawa semua ke rumah yang baru. Jangan sampai ditinggal di sini. Nah, Bude Naning ini masih nggak percaya. Mosok sih aku nggak percaya. Iya, Bude. Ya wis lah. Terus bapakmu gimana? Bapakmu di mana sekarang? Bapak keluar, nggak tahu keluar kemana. Malam itu sekitar jam 2 dini hari, setelah mengalami peristiwa yang ganjil ini, bapaknya Ika itu keluar, nggak tahu keluar kemana. Dan keesokan harinya, Bude Naning masih di rumah itu. Bude Naning belum pulang ke Surabaya. Di situ Bude Naning masih ngobrol sama Ika dan beliau masih nggak percaya. Bude Naning terus tanya, kemarin itu coba ceritain gimana awalnya. Kan Bude tidur. Iya, Bude tidur. Terus Bude ini berdiri. Pas Bude itu beranjak dari tempat tidur, itu Ika sudah ngelihat wajahnya ibu. Sudah nggak ngelihat wajah Bude Naning lagi. Kok bisa gitu ya, Nduk? Nggak tahu, Bude. Percaya nggak percaya memang itu. Ya wis lah, yang penting bapakmu seneng. Dan sekarang kamu harus ngomong sama bapakmu, jangan ngelakuin hal-hal yang seperti ini lagi. Ini yang terakhir, sudah selesai. Akhirnya keesokan harinya Ika ngomong ke bapaknya, Bapak sudah janji kan ke Bude Naning, juga Bapak sudah janji ke Ika, ini ritual ini jangan dilakukan lagi. Kan Bude sudah bilang seperti itu. Tapi di situ bapaknya Ika ini cuma diem. Beliau nggak ngomong apapun. Akhirnya berhari-hari kemudian bapaknya Ika ini masih seperti itu. Kadang-kadang beliau pamit pergi ke rumah temannya, keluar kota katanya, dan itu selama hampir 1 minggu. Nggak pulang, setelah itu pulang, dan beliau melakukan hal-hal yang nyeleneh lagi. Tapi tiba-tiba hal itu nggak sampai 2 bulan terjadi. Ada sebuah perubahan besar dari diri bapaknya Ika. Tiba-tiba suatu ketika, bapaknya Ika ini bilang, Dok, kayaknya Bapak nggak percaya sama yang kita lakukan kapan itu sama Bude Naning. Kenapa, Pak? Disinilah akhirnya bapaknya Ika itu cerita. Jadi suatu malam, bapaknya Ika ini tidur. Posisinya waktu itu beliau lagi ada di rumah temennya. Beliau tidur, beliau mimpi ketemu sosok almarhum dari ibunya Ika. Di situ almarhum ibunya Ika ini bilang ke bapaknya Ika, Pak, sampai itu mbok ya jangan kayak gitu. Aku ini loh sudah meninggal. Alamku ini sudah beda sama kamu. Mbok ya jangan percaya hal-hal yang seperti itu. Yang kapan hari merasuki Bude Naning itu bukan aku, itu jin. Sampean itu dibohongi sama jin, sampean dibohongi sama dukunnya sampean. Ngapain sampean buang-buang uang kayak gitu? Nah dari sinilah baru Ika itu tahu ternyata selama ini ketika bapaknya ini pamit mau pergi ke rumah temennya, itu bohong semua. Bapaknya ini ternyata pergi ke seorang dukun, dan dukun ini yang menyarankan ritual ini dilakukan seperti itu.
Ternyata selama ini bapaknya pergi ke dukun dan itu menghabiskan banyak uang juga. Ini diketahui setelah bapaknya Ika itu mimpi dan mimpi ini diceritakan ke Ika. Di situ almarhum dari ibunya Ika sendiri ini yang menegur bapaknya di mimpi. Sudah pesenku kamu sholat lagi pak. Terus uang tabungan itu pakailah untuk umroh. Kan bapak dulu pengen umroh sama aku. Sekarang bapak pergilah umroh. Nah setelah mendapat cerita ini, Ika itu merasa lega. Ternyata bapaknya sadar. Dan ternyata selama ini bapaknya itu dibohongi oleh dukun. Dan yang merasuki Budi Naning bisa dipastikan adalah jin, bukan arwah. Nah nggak lama setelah itu akhirnya bapaknya Ika ini daftar umroh. Dan beliau pergi umroh. Di situ senang banget Ika. Bapaknya bisa pergi umroh, senang banget Ika. Dan setelah bapaknya ini pulang umroh, bapaknya ini dapat cerita. Beliau cerita ternyata di Masjidil Haram, beliau itu mendapat sebuah peristiwa ganjil. Beliau mengalami sesuatu yang ganjil banget. Ceritanya di hari kelima, ketika bapaknya ini berada di Mekah. Hotel bapaknya ini agak jauh dari Masjidil Haram. Suatu ketika pas beliau ini mau menuju ke Masjidil Haram, biasanya mereka ini naik bis kecil. Tapi waktu itu ada salah satu jamaah yang beliau kenal di sana, beliau ini ngajak bapaknya Ika untuk jalan kaki menuju ke Masjidil Haram sambil belanja-belanja sesuatu, beli parfum untuk orang-orang yang ada di Indonesia. Bapaknya Ika pun setuju. Akhirnya di situ mereka jalan, terus mereka beli beberapa parfum sebelum menuju ke Masjidil Haram. Nah di situ bapaknya Ika ini pusing banget sampai akhirnya beliau ini keliengan dan jatuh. Beliau nggak ingat lagi, nggak sadar lagi. Dan beliau sadar itu ketika berada di sebuah klinik. Beliau ini dibangunkan oleh suara perempuan. Pak, bangun pak. Pas bapaknya Ika ini buka mata, ternyata di situ beliau ngelihat sosok almarhum dari ibunya Ika. Di situ bapaknya Ika ini kaget, loh bu, ibu kok ikut ke sini? Pak, bangun pak. Bapak kuat. Ayo bapak lanjutkan umrohnya. Bapak jangan sakit di sini. Kasihan Ika di rumah. Di situ akhirnya bapaknya Ika ini buka mata. Dan sosok perempuan yang wajahnya itu benar-benar seperti wajah dari almarhumah ibunya Ika. Dia ini keluar dari kamar. Terus coba diikuti oleh bapaknya Ika. Di situ dia ini sempat tanya ke beberapa jamaah. Tadi perempuan yang datang ke tempatku itu kemana? Loh mana ada pak perempuan pak? Yang tadi datang ke aku bangunin aku. Nggak ada pak, nggak ada perempuan. Nah kejadian inilah yang menurut bapaknya Ika itu ganjil banget. Dia merasa yakin kalau barusan sosok almarhumah ibunya Ika ini mendatangi dia dan membangunkan bapaknya Ika. Dia ngasih semangat supaya bapaknya Ika ini kembali semangat menjalani umroh. Nah setelah bapaknya pulang umroh dan mengalami peristiwa yang seperti ini, bapaknya kembali dengan kehidupan yang normal. Tapi waktu itu mereka masih tinggal di rumah yang perumahan itu. Bapaknya Ika kembali sholat, kembali dia ini menjalani kehidupannya seperti biasa. Yang sebelum-sebelumnya bapaknya itu nggak mau ketemu orang, akhirnya beliau mau ketemu orang, mau ketemu dengan teman-temannya. Dan akhirnya di situ bapaknya Ika bilang, Dok, ayo kita kembali pulang ke rumah yang lama yuk. Sekalian kita bersihkan, sudah lama rumah itu nggak dibersihkan. Akhirnya kembalilah mereka ke rumah yang lama itu dan rumah kembali dibersihkan. Dan sampai hari ini, bapaknya masih tinggal di sana sendirian, sedangkan Ika tinggal di rumah yang baru itu bersama suaminya. Dan tentang suami Ika ini, dia mendapat suami orang Gresik, yang artinya orang Jawa Timur. Jadi Ika mengabaikan sosok yang pernah merasuki Budi Naning, yang mengaku ibunya, terus di situ sosok ini melarang Ika menikah dengan orang Jawa Timur, ini diabaikan semua oleh Ika. Pada akhirnya Ika menikah dengan orang Gresik yang orang asli Jawa Timur dan dia tinggal di rumah itu. Dan sampai hari ini Ika kadang 2 hari sekali mengunjungi bapaknya itu. Pernah suatu ketika Ika ini mengajak bapaknya supaya tinggal bareng bersama Ika dan keluarga, tapi bapaknya menolak. Nah dari cerita ini teman-teman, ada pesan yang ingin Ika sampaikan. Bahwasanya setelah orang meninggal, mereka ini sudah ada di alam yang lain. Dan tentang peristiwa ada sosok yang merasuki Budi Naning pada waktu itu bisa dipastikan bukanlah arwah orang yang meninggal. Dan dari peristiwa ini juga Ika jadi berpikir bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
siap atau tidak siap, kita akan meninggalkan atau ditinggalkan orang yang kita cintai. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ku nyanyikan lagu nan gembira, ingin ku ceritakan rahasia surga, ingin ku sairkan senandung asmara di titik saat kita berjumpa pula. Dan ku harap senyum gelak senda gurau, duduk bersanding dekat di atas tengah, mendengarkan unggas bebas dan berkicau. Kau hilang hati